Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan ke kota Mississauga, Kanada. Mississauga terletak di tepi Danau Ontario, adalah kota besar di Kanada yang bersebelahan dengan kota Toronto. Sampai tahun 1969, daerah ini masih disebut kota kecil atau town. Tapi kota kecil ini terus berkembang dengan pesat hingga pada tahun 1974, Mississauga resmi menjadi kota. Luas kotanya kurang lebih setengahnya kota Jakarta, tapi penduduknya tidak sampai 800.000. Nyaman banget ya, lega, nggak sumpek. Dan kota ini punya pusat perbelanjaan terbesar di Kanada, yaitu Square One, yang terletak di pusat kota. Mississauga juga disebut melting pot atau tempat berbaurnya penduduk yang berasal dari berbagai belahan dunia. Karena itu Mississauga selalu membuat festival multikultural setiap tahunnya. 41 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat mengerikan di Mississauga. Pada hari Jumat 7 Mei 1982, satu pabrik di kota itu ditelepon oleh seorang pria bernama Fred yang memberitahu kalau ada sesosok mayat di lapangan di belakang pabrik. Penerima telepon menganggap hal itu cuma prank, lalu diabaikan. Kemudian pria mengaku bernama Fred ini menelpon lagi. Kali ini dia bilang ada bom di belakang pabrik. Fred berhasil mendapat respons. Beberapa orang dari pabrik pergi ke belakang pabrik menuju ke tanah lapang. Mereka begitu terkejut. Bukan bom yang mereka lihat, tetapi jasad wanita muda dengan keadaan yang sangat-sangat mengerikan dan menghancurkan hati. Kepala dan wajahnya hancur berdarah-darah dan ada satu batako besar yang berlumuran darah. Polisi langsung ditelepon dan mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apa yang telah terjadi yang berakhir pada pembunuhan keji ini. Hari itu juga polisi datang ke rumah keluarga Prioriello. Satu hari sebelum penemuan jasad ini, yaitu hari Kamis jam 11 malam, Helen menelpon polisi melaporkan kalau anak gadisnya, Darlene Prioriello, hilang. Helen dan Nicholas pergi ke kamar jasad untuk mengenali apakah itu anak mereka. Helen saat itu juga pingsan. Suaminya dengan menangis berkata kalau jasad beku berlumuran darah itu adalah putri mereka. Darlene Nikki Prioriello lahir 2 Juli 1965 di Toronto, anak ketiga dari 4 bersaudara. Darlene sekolah di SMA W.J. Tanton kelas 10. Anak manis, banyak teman, dan baik hati. Gadis cantik ini baru saja mendapat izin berpacaran dari orang tuanya karena dia sudah berumur 16 tahun. Tanggal 6 Mei 1982, setelah diizinkan ibunya, sepulang sekolah Darlene main ke rumah pacarnya. Dia tidak sendirian, tapi dengan beberapa temannya. Jam 9.20 malam dia pulang karena dia sudah harus sampai di rumah sebelum jam 10 malam. Dia berkata kepada pacarnya tidak perlu diantar ke halte karena haltenya memang ada di depan rumah pacarnya. Pacarnya memantaunya dari jendela kamar tidurnya untuk memastikan Darlene aman sampai naik bus. Pacarnya cuma berpaling sebentar untuk mengambil majalah dan saat dia kembali melihat halte, Darlene sudah tidak ada lagi. Pacarnya berpikir Darlene sudah naik bus. Di halte itulah saat terakhir Darlene terlihat. Keesokan hari setelah Darlene ditemukan, polisi mendapat telepon dari perpustakaan lokal yang mengatakan kalau ada amplop untuk polisi. Amplop itu ditemukan pihak perpustakaan di tempat buku-buku dipulangkan oleh anggota Perpu setelah dipinjam. Isi amplop itu adalah 3 lembar surat panjang dan kalung Darlene. Surat itu begitu grafik menceritakan kejadian yang menimpa Darlene. Dimulai dari bagaimana si pelaku bertemu Darlene. Jam 11.05 aku mengambilnya di Jalan Dixie karena dia menghentikan mobilku dan minta menumpang. Aku tanya kepadanya, mau kemana? Dia bilang ke persimpangan Jalan Dixie dan Bloor. Aku bilang aku juga memang ke arah sana. Lalu dia naik dan duduk di kursi belakang. Dia merasa aman. Aku meluncur ke perumahan townhouse dan bilang nanti aku akan berputar balik. Aku memutar balik tetapi aku meluncur terus melewati tanda stop.
lalu belok ke kanan ke lampu merah, lalu belok ke kiri. Dia bilang, "Bolehkah aku turun di sini?" Aku abaikan permintaannya dan terus meluncur, bahkan terus menerobos setiap lampu merah agar dia tidak melompat. Aku meluncur ke pabrik, keliling-keliling sekitar 10 menit lalu berhenti di area pepohonan yang lebat dan aku melompat ke kursi belakang. Dia berteriak. Aku bilang, "Shh." Aku bilang kepadanya, "Aku cuma mau bersenang-senang." Lalu dia diam, dia meminta rokok. Aku bilang aku tidak merokok. Dan bla bla bla. Selanjutnya isi suratnya sangat vulgar, menceritakan bagaimana dia melecehkan Darlene. Membacakannya saja saya nggak sanggup. Menurut surat itu, setelah si pelaku mendapatkan apa yang dia inginkan, Darlene bilang kalau dia tidak mau hamil. Lalu dia minta duduk di kursi depan. Pelaku membimbing Darlene keluar untuk pindah ke kursi depan. Sebelum Darlene masuk ke mobil, pelaku bilang kalau dia punya hadiah untuk Darlene. Lalu si pelaku mengambil batako besar dari kolong kursi depan. Darlene teriak dengan ketakutan. Si pelaku berkata, "Jangan khawatir, dengan cara ini kamu tidak akan hamil." Lalu Darlene didorong ke tanah. Darlene berteriak, tapi langsung dibekap mulutnya. Darlene, remaja 16 tahun itu tak berdaya menghadapi penyerangnya yang tinggi besar itu. Surat yang panjang itu lebih jauh menggambarkan dengan terperinci bagaimana si pelaku menghabiskan Darlene. Kata demi kata yang ditulis membawa siapa saja yang membacanya seperti sedang bermimpi buruk dengan kebrutalan dan kesadisan pelaku menyiksa seorang anak remaja. Penyiksaan yang membawanya pada kematian yang menyakitkan secara pelan-pelan. Walau kepala dan wajahnya sudah hancur, tapi Darlene masih mengerang pelan. Lalu si pelaku mengambil potongan balok di sekitar situ dan tersembul paku besar dari balok itu. Lalu batang leher Darlene ditekan kuat dengan balok tersebut. Monster itu kembali meruda paksa Darlene sampai hembusan nafas terakhirnya. Pada surat itu si penulis bilang kalau dia akan merayakan kematian Darlene setiap tahun dengan melakukan hal yang sama pada gadis yang lain. Kalimat terakhir pada surat itu, "Tangkap aku jika kau bisa." Duka mendalam dirasakan mereka yang mengenal Darlene, terutama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Sementara si pelaku semakin percaya diri kalau dia tidak akan ditangkap. Dia menelponi keluarga Prioriello, teman-teman sekolah Darlene, dan dia ingin tahu kapan dan di mana pemakaman Darlene akan dilakukan. Dia juga mengolok-olok keluarga Darlene dengan menceritakan bagaimana dia melecehkan Darlene sebelum akhirnya dihabisi. Polisi memasang alat penyadap di telepon rumah keluarga Prioriello, dan terlacaklah telepon-telepon itu datang dari satu pabrik tak jauh dari di mana jasad Darlene ditemukan. Sementara itu, bagian patologi memakai teknik menyebarkan serbuk hitam di sekujur jasad Darlene dan memakai kamera high speed untuk mencari sidik jari di tubuh Darlene. Tuhan Maha Baik, secara mengherankan, kamera itu berhasil menangkap sidik jari pada pangkal paha jasad. Dan itu adalah sidik jari David Dobson. Polisi mendatangi pabrik dan manajer pabrik melaporkan kalau memang ada pegawainya yang meresahkan. Pada hari Darlene ditemukan dan dievakuasi, orang itu menonton dari jendela sambil melakukan hal yang cabul. Ruang kerjanya dipenuhi dengan klipingan berita-berita kematian Darlene. Yang bekerja di ruangan itu adalah pria tinggi besar, tingginya 2 meter 3 senti, wajahnya penuh dengan janggut tebal walau usianya baru 17 tahun. Dia bernama David Dobson. Dia pegawai baru dan belum lama dikeluarkan sekolahnya karena mengintimidasi guru-guru wanita dan membuli anak-anak yang lebih muda. Dia berasal dari keluarga kacau, bahkan ada hubungan insest di dalam keluarganya itu. Catatan kriminalnya diperiksa, bersih. Polisi memantau dan membuntuti David seharian. Dan tanggal 12 Mei, 6 hari setelah dia membantai Darlene, 25 polisi menyergap rumah David Dobson. Dengan senapan terarah ke depan, polisi mendobrak pintu rumah David.
Lelaki yang berperawakan seperti beruang itu sedang sarapan, makan roti selai kacang dan jeli. Dia tahu banyak polisi dengan senpi terarah kepadanya. Tapi David tampak begitu tenang. Dia bilang dia mau menghabiskan sarapannya dulu. Dia juga bilang kalau dia mau menambah segelas susu lagi. Peel Police now have a suspect in custody charged with the first-degree murder of 16-year-old Darlene Priorella. 17-year-old David James Dobson will appear in provincial court in Brampton tomorrow. An autopsy revealed the victim died of a fractured skull and asphyxiation after she was sexually assaulted. She was found last Friday behind a factory in Mississauga. Saat interogasi, David bilang sehari setelah dia menghabisi Darlene, dia kembali ke tanah lapang untuk melihat apakah Darlene masih ada di sana. David Dobson bilang kalau Darlene menghentikan mobilnya untuk menumpang di jalan Dixie. But no, Darlene tidak melakukan itu. Darlene ada di halte bus dan menantikan bus di sana. Ada saksi yang melihat. David sengaja membuat cerita bohong itu agar Darlene mendapat stigma sebagai remaja liar dan gampangan. Sebaliknya, David ingin menggambarkan dirinya bukan pembohong kotor, bukan peruda paksa, dan bukan pembunuh. Ya, katakan saja itu pada iblis di neraka. Salah satu teman SMP-nya saja punya memori buruk tentang David. Went to school with both David and his sister Laura. I was more friends with his sister. Once I'd gone to her birthday party. It was her 15th birthday party. And I remember it vividly because of something that horrific happened. That we were there and everybody was in the basement. We were all dancing. It was dark. And someone made fun of the record player because it was a little cheap. It looked like a kid's record player. And someone made a joke about it. And we were all laughing. And then suddenly, out of the darkness, Dave jumped down and grabbed this kid. And I remember the kid he grabbed. His name was Rob. And I don't know if he was disabled, but I think he'd had polio when he was a kid. And we used to call him Puppet Man. And because he walked kind of funny like a puppet. And Dave just started beating him up. And Dave was huge. He was a big guy. And this Puppet Man, Rob, was just a small, crippled kid. And Dave beat him up. And he was begging Dave for mercy. And Dave was just like a madman. We were all little kids. And he had a big beard. And he was huge. And he just beat on this kid. And that's my memory of Dave. There were other times he did some pretty weird stuff. I remember once when I was over just hanging out with his sister, Dave came out of his parents' room and he was holding a vibrator and he told me it was his mom's. And he put it in his pants and he turned it on. And then he pulled it out and he asked me if I wanted to try it. And when I said no, and he started beating on me. Sidik jari dan pengakuannya mengirim David Dobson ke penjara Kingston, salah satu penjara yang paling keras di Kanada, seumur hidupnya. Dia bisa mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani 25 tahun masa hukumannya. Januari 2007, setelah menjalani 25 tahun kehidupan di balik sel, David Dobson mengajukan haknya untuk bebas bersyarat, tapi ditolak. Setelah pengajuan pertamanya, David berhak mengajukannya lagi setiap 2 tahun. Tapi keluarga Darlene memprotes keras kalau David diberikan pengajuan bebas setiap 2 tahun. Mereka mau paling tidak setiap 5 tahun. Keluarga Prioriello membuat petisi untuk itu, tapi sejauh ini tidak ada perubahan pada status hukum David Dobson. You were eligible to apply for judicial review. Why didn't you? Singularly, I didn't want to go back into the media arena and be subjected to what I was subjected to in the past. But more than that, I didn't want to subject my victim's family to it, and had felt that it was wrong to re-victimize them. I knew what I did. I know what I've done. And at the same time, I am accountable for the offense that I committed, and I've committed myself to serving out the length of time that Corrections Canada and the Pro Board feel necessary. So until they're prepared to work with me. And a big part of it, I had felt that I was cheating
I felt as though I was cheating the victim's family on the time being served. And I just thought, well, frankly, I'm feeling pretty comfortable about serving time. It's quite easy to do. And I didn't want to go back and put my family through this, didn't want to put my victim's family through it. So I just said, well, I'll serve the time. Kalian percaya ucapan David ini? Aku sih enggak. Dia masih muda. Jika dia bebas, jangan-jangan dia akan melakukan hal yang sama lagi. Seperti yang dia katakan dalam suratnya, mau merayakan kematian Darlene setiap tahun dengan melakukan hal yang sama pada gadis yang lain. Apa yang dilakukan David pada Darlene itu sudah melampaui kebrutalan, melampaui kekejian. Saya sulit mencari kata-kata untuk menggambarkan kekejiannya. Dia nggak layak hidup bebas. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Baiklah, jika Anda suka dengan kisah-kisah seperti ini, please subscribe, share, like, bantu agar channel ini bisa semakin berkembang lagi. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di lain kisah. Love you all. Bye.